Halo teman-teman, selamat datang di Kisah Bijaksana. Kali ini kita ada sebuah kisah menarik yang syarat akan pelajaran hidup. Kisah ini membuat saya sangat tersentuh saat pertama kali membacanya, dan ingin sekali rasanya untuk membagikan kisah ini kepada teman-teman semua, agar kita semua bisa belajar dari kisah ini. Alkisah. Hiduplah seorang kuli bangunan tua di sebuah desa yang tenang. Kuli bangunan ini hendak pensiun dari profesi yang sudah digelutinya selama bertahun-tahun. Mengingat usianya yang sudah sangat tua, maka ia merasa harus menikmati masa tua bersama istri tercinta, anak-anak, cucu, dan orang-orang yang dikasihinya. Namun, di sisi yang lain, ia tahu bahwa ia akan kehilangan penghasilan rutinnya. Tetapi bagaimanapun ia tetap merasa bahwa dirinya butuh akan istirahat. Pada suatu ketika, yaitu di mana semuanya sudah terpikirkan dan dipertimbangkan dengan matang, maka ia pun menyampaikan rencana tersebut kepada sang majikan. Berat hati dan perasaan sedih tentu dirasakan oleh sang majikan, sebab ia akan kehilangan salah satu tukang bangunan terbaiknya yang tidak diragukan lagi keahliannya di bidang bangunan. Meskipun demikian, sang majikan juga tidak ingin memaksa supaya ia tetap dan harus mempertahankan profesinya. Karena itu, meskipun berat hati, sang majikan menghargai keputusan salah satu karyawannya itu. Dalam masa-masa yang sama, sang majikan mengajukan sebuah permintaan terakhir kepada sang tukang bangunan. Sang majikan memintanya sekali lagi untuk membangun sebuah rumah mewah dari kayu terpilih atau bahan bangunan lainnya yang terbaik yang ada di toko sang majikan. Dan ini betul-betul permintaan terakhir kalinya, tegas sang majikan dengan suara lembut. Mendengar permintaan terakhir sang majikan itu, maka ia pun mengiyakannya. Tetapi kali ini dengan rasa terpaksa dan berat hati, si tukang bangunan menyanggupi permintaan sang majikan. Dalam hati ia berkata, "Ya tidak apa-apalah, karena ini untuk yang terakhir kalinya sebelum akhirnya aku pensiun." Dengan berat hati, ia pun mengerjakan rumah permintaan sang majikan. Karena sang majikan sudah percaya sepenuhnya kepada si tukang bangunan, maka ia hanya tersenyum kepada salah satu karyawan terbaiknya ini dan mengatakan, "Kerjakanlah dengan cara dan keahlian terbaik yang kamu bisa, dan kamu bebas membangun dengan semua bahan terbaik yang ada di toko ini." Dengan senyum, si tukang bangunan menyembunyikan keterpaksaannya supaya tidak diketahui oleh sang majikan. Keesokan harinya, si tukang bangunan itu pun memulai pekerjaan terakhirnya. Karena sang majikan sudah percaya sepenuhnya, maka ia tak diawasi oleh seorang pun, termasuk oleh sang majikan. Karena itu, ia bermalas-malasan dan asal-asalan saat mengerjakannya. Bahkan, ia menggunakan bahan-bahan yang tidak berkualitas, bahan-bahan yang seharusnya tidak pantas untuk sebuah bangunan megah, kokoh, dan terlihat mewah. Yang penting ringan dan cepat jadi, agar aku bisa segera menikmati pensiunku, pikirnya. Padahal sebelumnya, ia sudah diminta untuk memakai bahan-bahan terbaik. Tetapi ia mengakali kualitas bangunan itu dengan menggunakan cat yang berkualitas tinggi, sehingga bahan bangunan yang seadanya itu tetap terlihat mewah dari luar. Seiring berjalannya waktu, rumah mewah itu pun selesai. Dan keesokan harinya, sang majikan pun datang untuk memastikan dan memeriksa bangunan mewah yang tidak lain adalah permintaan terakhirnya. Setelah selesai memeriksa luar dan dalam bangunan mewah tersebut, sang majikan pun sembari menutup daun pintu depan,
Kemudian ia berbalik kepada si tukang bangunan yang akan pensiun ini dan berkata, "Ini adalah rumahmu, hadiah dariku untukmu yang sudah bertahun-tahun setia bekerja denganku. Semoga kamu dan keluargamu hidup bahagia di dalam rumah ini." Mendengar kalimat sang majikan, si tukang bangunan ini sangat terkejut dan tak bisa berkata-kata. Ia merasakan penyesalan yang amat sangat mendalam atas apa yang telah ia lakukan. Dengan hati yang menyesal, ia berkata dalam hatinya, "Kalau saja sejak dari awal aku tahu bahwa rumah ini akan menjadi milikku, maka aku pasti membangunnya dengan sungguh-sungguh, menggunakan bahan-bahan terpilih dan menggunakan bahan-bahan terbaik serta berkualitas tinggi. Tetapi sayang, semuanya sudah terlambat dan tidak bisa diulang." Ironis sekali melihat bahwa keburukan yang ditanam si tukang kayu ternyata menimpa dirinya sendiri. Lihatlah teman-teman, tukang kayu yang membangun rumah dalam kisah ini bisa kita ibaratkan sebagai diri kita yang sedang membangun masa depan kita. Kita terkadang lupa bahwa apa yang kita kerjakan saat ini, itulah yang akan kita tuai esok hari. Jika kita bermalas-malasan saat ini, maka penyesalan yang akan kita dapatkan di kemudian hari, seperti yang didapatkan si tukang kayu. Kisah ini juga mengajarkan kepada kita bahwa dedikasi yang kita berikan kepada hal tertentu suatu saat akan kembali kepada kita. Jika keburukan yang kita berikan, maka keburukan itu suatu saat akan kembali kepada kita. Dan begitu juga sebaliknya, jika kebaikan yang kita tanam, maka kebaikan itulah yang nanti akan kita tuai. Semoga kita semua bisa menjadi lebih bijak dalam hal ini. Jangan lupa berikan like dan komentar positif jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.